Nah, selama proses retroflex itu ada bocor, Aguas leakage namanya, atau kebocoran Aguas. Jadi salinitas yang berasal dari Samudra Hindia bocor ke sana dan terbawa oleh faktor gear. Ya, halo Pokers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada materi kita yang berikutnya, yaitu materi ke-9, lanjutan dari materi sebelumnya ya tentang garam dan penggaraman air laut, kita akan bahas tentang salinitas. Nah, timeline video ini, kurang lebih itu nanti kita bakal bahas tentang apa itu salinitas, kemudian jenis-jenis air, kemudian nanti bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan salinitas, tapi dalam perubahan-perubahan itu konstan selalu komposisinya. Nanti ada prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip itu. Kemudian tentang distribusi salinitas secara horizontal dan vertikal. Nah, kurang lebih itu yang akan dibahas di video ini. Untuk lebih lengkapnya materinya itu akan ada dibahas di Oceanography Lecture, materi lengkap. Ini materi ringkasan aja sih. Oke, pertama kita bahas dulu ya tentang apa itu salinitas. Nah, salinitas itu lebih simpelnya tuh kayak dia tuh ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kandungan garam. Jadi diukur sebagai pengukuran saltinas. Pengukuran keasinan suatu fluida. Nah, gimana faktor-faktornya itu dipengaruhi sama beberapa ion garam yang sudah aku sebutin sebelumnya. Tapi di sini aku akan sebutin lagi ion-ion yang khusus ada di air laut itu. Yang dominannya memang terjadinya itu ya faktornya karena ya NaCl, nah natrium dan klorida, sodium sama klorida itu. Nah, salinitas itu dia rumusnya kan salinitas dia satuannya per mil biasanya. Tapi kebanyakan memang dipakai di beberapa pengamatan di oceanografi atau meteorologi maritim itu satuannya menggunakan satuan PSU atau disebut Practical Salinity Unit, atau juga ada juga satuan yang digunakan itu gram per kilogram. Jadi satuannya itu ada 3 ya, ada per mil, PSU, dan gram per kilogram. Gram per kilogramnya itu yang dijadikan acuan untuk rumusnya aja. Jadi rumusnya itu kurang lebih gram ion inorganik yang terlarut. Nanti kita akan bahas banyak komposisi kimia inorganik di materi berikutnya ya. Gram ion inorganik kemudian dibagi 1 kg air laut. Terus dikali gitu. Rumusnya ini. Nah, misalnya dalam sampel ini, dalam 1 kg air, ya itu komposisinya air murni, air tawar 965,6 gram ya, sorry. Kemudian komposisi lain yang salinitas tadi itu sekitar 34,4 gram. Nah, komposisi salinitas ini yang dijadikan acuan dalam pengukuran salinitas gitu. Bisa diketahui dalam satuan sampel air ini, salinitasnya itu sekitar 34,4 PSU. Nah, jadi acuannya itu yang di sini. Dalam 34,4 gram itu diketahui ada beberapa komposisi ion lagi kayak sodium, klorida, dan beberapa ion-ion minor lainnya. Nanti akan kita pelajari lebih lengkap sih di bagian komposisi ion inorganik. Ada yang mayor, ada yang minor, kayak gitu ya. Nah, ini tentang si salinitas tadi. Sebenarnya untuk pengukuran air sendiri kan ini ada air tawar, terus ada air asin. Ada beberapa komposisi lain terkait dengan pengukuran salinitas. Jadi ada beberapa jenis air yang aku ketahui sih. Mungkin ada yang lebih lengkap lagi, tapi mungkin aku nggak tahu yang lengkap itu. Tapi yang aku tahu yang kayak gini. Contohnya tuh yang pertama itu ada namanya tuh fresh water. Fresh water itu intinya dia tuh salinitas itu dia tuh kurang dari 0,5 lah, 0,5 PSU gitu. 0,5 ya. Kemudian yang kedua ada brackish water. Brackish water tuh intinya kayak air payau lah bahasa Indonesia.
Jadi kayak ini yang air-air di muara, yang di estuari, nah itu tergolong sebagai air brackish water. Salinitasnya tuh berapa? Salinitasnya itu sekitar dari 0,5 sampai 2,5. Sebenarnya apa ya? 25, sorry, 0,5 sampai 25. Ini apa ya, di beberapa referensi yang aku baca itu 25, ada juga yang nulis 30. Nah gitu, tapi untuk amannya sih 25 aja gitu. Kalau aku bilang ya 25. Tapi teman-teman mungkin pakai klasifikasi yang lain itu bisa sih 0,5 sampai 30. Bisa sama aja sih. Ada 2 referensi ya di sini. Yang ketiga ada yaitu tadi saline water, si air laut ini. Nah, atau ocean water. Ocean water tuh salinitasnya itu sekitar 30 sampai 40 guys. Ya, atau enggak 25 sampai 40. Tergantung ini tadi. Tergantung pengukuran yang jenis yang pertama atau yang kedua yang teman-teman pakai. Ini ya. Kemudian yang terakhir ada hypersaline. Hypersaline atau kadang dia nyebutnya itu brine water. Brine tulisannya ya, ini brine water. Itu dia komposisinya itu si salinitas punya ukuran lebih dari 40 per mil atau PSO. Nah itu. Ini ada fresh water, brackish water, saline water, dan hypersaline water atau brine water kayak gitu. Untuk lebih lengkapnya dari mengenai ini itu akan kita pelajari di inorganik gitu. Oke. Tapi yang jelasnya kesemuanya ini digolongi sebagai ion konservatif ya. Ini aku singgung aja sebentar. Ion konservatif intinya itu ya nanti ada pakai prinsip yang aku bahas di materi selanjutnya video ini, yaitu bakal apa ya, kayak ya dia tuh nggak bakal berubah banyak gitu, dia akan tetap konstan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi si perubahan salinitas ini. Oh ya, sebelumnya yang di materi sebelumnya aku ada lupa, udah lupa itu apa sih. Ya intinya yang tinggi tadi itu dia contoh aslinya. Kalau misalnya yang di Laut Merah itu udah tergolong hypersaline water. Nanti akan kita bahas juga sih contohnya, kalau nggak aku situ aja sih aku jelasin. Jadi kayak Laut Merah itu ada hypersaline water, yaitu salinitasnya tuh lebih dari 40. Kemudian ada yang brackish water, tapi dia lingkungannya itu clouds water gitu, jadi kayak danau tapi dia tergolong sebagai air brackish. Contohnya tuh kayak di laut Laut Baltik. Nah itu sekitar 12 PSO gitu. Nah itu. Oke, lanjut ke sini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi si salinitas ini guys. Nah, ada beberapa faktor. Di sini ada misalnya presipitasi, runoff, pencairan gunung es, iceberg, kemudian ada pencairan es laut, bentukan es, kemudian ada peristiwa evaporasi. Yang di sini bakal aku jelasin sih intinya aja sih ya. Kalau misalnya teman-teman bakal mau jelasin atau pengen tahu lebih jauh, baca aja yang di sini how accomplish adds or removes effect on salt into water, kemudian apa pengaruhnya terhadap H2O, ini pengaruh terhadap garamnya, ini pengaruh terhadap air tawarnya gitu ya. Ini air tawar, ini air asidnya tuh kayak gimana gitu. Tapi di sini aku bakal rangkum aja karena bakalan lama kalau aku jelasin. Ada proses atau faktor dan bagaimana perubahan salinitasnya. Jadi salinitas dan faktornya aja gitu. Contoh yang pertama kita bahas itu presipitasi. Presipitasi ini ada 2 jenis ya guys. Jadi ada yang bentuknya itu fluid, air biasa gitu. Kemudian yang tipe presipitasi berikutnya yang bentuknya tuh es atau snow. Biasanya terbentuk snow atau es itu yang di lintang tinggi. Contoh kayak di Jepang atau negara-negara 4 musim yang ketika saat itu sedang musim dingin ya, atau musim salju. Presipitasinya itu pasti kan bentuknya snow atau ice gitu. Nah, untuk yang precipitation ini lumayan yang bentuk cair ya, kayak di tropis, kayak di Indonesia gitu. Nah, ini kalau misalnya presipitasi itu tinggi ya kan, mau itu es ataupun itu air cair gitu, salinitas itu akan berkurang, decrease gitu ya. Begitu sebaliknya, kalau presipitasinya itu rendah gitu ya kan, salinitasnya cenderung akan tinggi gitu. Itu dipengaruhi sama adanya penambahan air tawar secara masif. Air tawarnya lebih banyak di situ. Air tawar lebih banyak gitu ya. Kemudian yang kedua runoff.
Runoff ini datangnya dari sungai, ya, kayak river streams, aliran sungai, atau bisa juga runoff dari aquifer, bisa. Tapi kebanyakan emang dia tuh streamsnya itu dari sungai, ya, kayak misalnya ya sungai-sungai yang banyak air tawar, kayak ya sungai Amazon contohnya, terus ada sungai-sungai ya, kebanyakan sungai lah ya. Itu bakalan efeknya itu nambahin H2O lebih banyak, sehingga ketika runoff tinggi itu menyebabkan salinitas itu turun, decrease, berkurang kayak gitu ya. Itu dia menambah banyak air tawar, sama kayak si presipitasi. Kemudian pencairan pencairan gunung es, bongkah es ya, sama sih ini, dia akan menyebabkan salinitas berkurang. Jadi ketika banyak pencairan bukit atau gunung es ya, itu akan menyebabkan salinitas itu berkurang, decrease ya, disebabkan karena adanya penambahan air tawar. Oh ya, BTW di sini ada hal yang perlu aku jelasin. Di runoff itu sebenarnya ada juga nambahin garam ya, karena kebanyakan garam yang ada di laut juga terpengaruh karena penambahan dari darat, erosi dari darat, erosi batuan yang ada di sungai itu juga membawa ion-ion inorganik dari batuan yang tererosi itu ke laut, tapi jumlahnya itu dapat diabaikan, ini negligible. Jadi garamnya itu dapat diabaikan, walaupun memang nambah garam tapi lebih banyak air tawarnya gitu. Tapi tetap ya, karena jumlahnya akan jumlahnya itu sedikit, walaupun sedikit, tapi karena dia setiap tahun selalu ada inflow ke laut gitu, inflow itu ya aliran ke laut gitu kan, jumlahnya kan pasti lebih banyak kalau dalam satuan kuantitas gitu kan, gitu, masuk terus ke laut setiap tahun pasti inorganiknya kan numpuk juga di laut sebagai bentuk endapan garam kayak gitu. Oke, berikutnya yang ke berapa nih? Keempat, pencairan es laut. Nah, ini akan menyebabkan kalau misalnya kejadian mencairnya es laut itu akan menyebabkan salinitas berkurang. Nah, di sini menyebabkan adanya penambahan air tawar secara masif, at mostly fresh water, tapi ada juga some saltnya gitu, karena dari pencairan es itu kan adalah sedikit partikel inorganik yang tertangkap ke es selama proses pembentukan si es tadi, tapi jumlahnya itu sedikit ya, small amount, jadi jumlah itu sedikit. Kemudian ada pembentukan es. Nah, ini ketika terbentuk misalnya negara 4 musim tiba ketika bulan-bulan Desember Januari, ketika terbentuknya musim dingin, itu biasanya kayak samudra Arktik itu akan membeku. Nah, si ice forming ketika masanya si ice forming itu ada, salinitas itu akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena ketika terbentuknya es di air asin ya, itu akan ion inorganik garam itu akan tersisihkan. Maksudnya tersisihkan tuh kayak dia tuh bakal keluar gitu, karena yang membeku itu hanya air tawarnya aja. Untuk garamnya itu akan tertinggal sebagai bentuk sisa gitu, terdistilasi. Sama kayak peristiwa si evaporasi gitu, tapi dia tetap ada beberapa garam yang masuk, tapi nggak banyak gitu. Nah, ini kayak 30% dari garam di air laut itu akan tertahan di es, jadi nggak semuanya ya keluar dari es tadi, ada beberapa es yang tertangkap. Nah, ketika dia tuh mencair, maka dia ada add a small amount, dia akan menambahkan sedikit garam. Ya 30% tadi ini, yang sedikit ini, yang nambah ke laut lagi ketika si es mencair. Ketika es tadi terbentuk lagi esnya, itu garam tadi itu akan tertangkap sekitar ya 30% lah, sekitar segitu. Ya, tapi akan menyebabkan efeknya ya, salinitas itu akan meningkat di sekeliling es tadi ya, maksudnya ya, yang dalam air laut tadi ya gitu. Kayak gitu. Kemudian yang evaporasi atau penguapan. Ini terjadinya umumnya ya terbentuk di lintang kuda atau sekitar 30-40 lintang utara, atau di lintang selatan lah, bumi utara, bumi selatan itu ada evaporasi. Ini nanti teman-teman mungkin pelajari lebih jauh, kayak kenapa evaporasi ada di lintang kuda, itu ada di sirkulasi global di meteorologi. Ya, ini menyebabkan salinitas meningkat guys, gitu, karena
peristiwa distilasi itu kayak ya tadi kayak misalnya dia tuh nguap gitu kan, tapi yang tertinggal itu garamnya aja gitu. Jadi garam yang tersisa ketika si uap air tadi keluar gitu ya kan, terangkat ke atmosfer, garam tadi tuh tersisa di wilayah itu, sehingga ketika garam garam tadi itu terus tertinggal di situ dalam jumlah air yang konstan, katakanlah konstan di lingkungan itu, tentu garam atau salinitasnya akan cenderung meningkat karena air tawarnya tuh sedikit, air tawarnya udah terbang menguap kayak gitu ya simpelnya. Nah ini removes very pure water, sama kayak ini sih, remove mostly fresh water, kebanyakan air tawarnya hilang kayak gini tuh, air tawarnya itu atau air murninya tuh hilang kayak gitu. Ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai salinitas di bumi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini hubungan faktor-faktor tadi yang secara spesifik itu selalu dipakai itu nilai E dan P. Atau kadang di meteorologi ya dibuat E kurang P untuk acuan pengukuran di meteorologi kelautan. Meteorologi kelautan ini. E kurang P. Ini juga akan, dari gambar ini kita juga bisa menjelaskan materi selanjutnya. Nanti aku jelasin tentang distribusi spasial secara horizontal, meridional, dan zonal terkait persebaran salinitas di permukaan bumi. Nah ini di grafik pada materi yang slide ini, di sini cukup menjelaskan ya. Kalau misalnya evaporasi itu tinggi, ya kan, akan menghasilkan ini dalam hubungan, katakan presipitasi itu konstan ya, jadi ini acuan nilai konstan, nilai yang berubah itu evaporasinya aja. Jadi kalau misalnya evaporasi itu tinggi, dikatakan nilai presipitasi konstan, otomatis akan terjadi nilai surplus ya. Surplus di sini kayak misalnya yang di warna kuning ini menyatakan nilai yang surplus, kemudian gambar yang hijau, biru, dan apa nih, merah jambu ya, atau ungu gitu sih, ini apa ya, defisit lah. Nah, presipitasi konstan evaporasi tinggi akan menghasilkan salinitas tinggi. Ya, ini gambarnya tanda panah ke atas tinggi. Itu sebaliknya kalau misalnya evaporasi itu cenderung rendah, katakan presipitasi konstan ya, itu akan menghasilkan salinitas yang juga rendah. Ya ini di sini. Kok bisa tahu ya di sini salinitas tinggi? Nah, nanti akan dijelasin di bagian slide selanjutnya. Jadi di sini evaporasi yang tinggi akan menghasilkan korelasi nilai salinitas yang lebih tinggi dari nilai sekelilingnya gitu. Contohnya kayak di ekuator, presipitasi itu cenderung tinggi karena ini ada lintang ITCZ ya. Kalau teman-teman pelajari di sirkulasi global meteorologi, ini wilayah-wilayah konvergensi, wilayah aktif konveksi ya kan, karena matahari cenderung menghasilkan kalor surplus sehingga konveksi cenderung kuat. Kemudian adanya konvergensi atau wilayah lintang lintang rendah ini karena ada sistem tekanan rendah gitu ya kan, sehingga menyebabkan konvergensi tinggi dan terbentuk gugusan atau line awan yang cumulonimbus yang cukup kuat di wilayah ini, sehingga presipitasi cenderung juga kuat, kurang lebih begitu. Sehingga presipitasi yang banyak tadi itu akan melarutkan. Nah, kan rumus masih teman-teman pernah ingat kan rumus pelarutan. Nah itu pelarutan yang MV sama dengan MV, kan nggak? Jadi ini ada massa, ini pelarutan massa, volume gitu, kayak misalnya volume air yang ditambah pada percobaan kedua itu akan menghasilkan pelarutan massa konsentrasi gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih juga sama halnya di kutub. Nah ini kutub itu dalam acuan yang peristiwa ice melting sama ice forming, sama iceberg melting yang sebelumnya juga, yang di materi sebelumnya juga karena pengaruh presipitasi dalam bentuk padatan kayak misalnya snow atau ice gitu. Nah ini, tapi jumlahnya itu nggak banyak daripada yang di lintang ekuator. Nah warnanya terlihat ya warna hijau, nggak terlalu banyak lah ya, -1 sampai -2 ya, ini -1 sampai -2. Di ekuator itu bahkan lebih rendah minusnya, sampai yang di sini tuh Indonesia bagian pantai barat Sumatera, Papua Nugini, Papua Barat Indonesia, di Ekuador ini ya, Panama itu sampai sekitar -17, -30 gitu, rata-rata -8 sampai -10 ini wilayah ekuator. Nah gitu. Nah ini hubungan yang tadi
hubungan antara E dan P, ini evaporasi dikurang presipitasi, terkait dengan nilainya si salinitas. Nah, bisa terlihat ya kalau misalnya nilai E-P yang surplus, yaitu ada di wilayah lintang kuda. Ini aku garisin aja ya. Nah, itu ada di wilayah bumi utara sama di bumi selatan, kayak gitu. Aku kasih kuning aja deh. Warna apa ya? Ini aja. Nah, ini ya kan. Nah, cukup menjelaskan lah ya, walaupun jelek ya. Sorry. Nah, ini cenderung tinggi ya puncaknya. Diikuti dengan ini yang gas putus-putus, sorry. Diikuti dengan nilai salinitas yang juga cukup tinggi. Nah, ini sekitar berapa ya? Kalau aku garisin kasarnya itu sekitar 35,8 lah ya. 35,8 PSU. Ya, ini juga sama. Sekitar segitu 35,8 PSU gitu. Dengan nilai E-P itu ini evaporasi kurang presipitasi, gambar yang di sini ini yaitu ada di sekitar angka dari mulai berapa ini ya, 50 ya, antara 50 sampai 60 cm per tahun, cm per year gitu. Nah, hubungan yang juga menunjukkan korelasi yang bagus kayak yang tadi itu yang aku jelasin sebelumnya, E dan P itu di wilayah ekuator dan kutub itu rendah. Nah, ini bisa dilihat ya pada garis dasar line atau garis putus-putus. Ini wilayah ini aku kasih warna yang lain aja deh ya, biru deh. Nah, ini di sini dan di sini itu nilainya rendah kan, min P-nya. Terbukti juga hubungannya itu salinitasnya juga rendah. Kayak di kutub selatan itu salinitasnya ada di sekitaran 34 sampai 34 lah ya ini. Kemudian yang di kutub utara kurang dari 33 bahkan. Nah, ada pertanyaan menarik, kenapa di kutub utara itu salinitasnya cenderung lebih rendah daripada di kutub selatan? Nah, ini hubungannya itu karena ada landlock ya. Jadi ada itu namanya di kutub utara itu terpengaruh sama landlock atau tanah terkunci. Landlocking atau landlock ya sama. Nah, di kutub utara yang konsepnya itu landlock atau dia itu perairan yang dikepung ya, perairan yang dikepung sama daratan. Dia kutub utara kan kalau misalnya teman-teman perhatikan lagi di Samudra Arktik yang di materi samudra ya, cek aja videonya di sana. Itu kan dikelilingi sama daratan ya, benua Amerika Utara, benua Asia bagian utara yang di Rusia, kemudian yang di Eropa ya itu yang di negara-negara Skandinavia ya, Norwegia, Finlandia, Swedia itu tertutup juga sama Greenland, membatasinya dengan Samudra Atlantik, menyebabkan banyak daratan yang stream flow-nya itu atau aliran sungainya itu ya, aliran sungai mengarah ke Samudra Arktik gitu, dia mengarah ke Samudra Arktik. Ditambah juga ke terbentuknya es ya kan, ada situ ice forming ketika musim ice forming, terus ada ice melting, ada iceberg melting yang tentang faktor-faktor yang tadi itu menyebabkan salinitas di sana tuh rendah gitu, karena banyak suplai air bersih atau air tawarnya. Ada banyak suplai air tawar baik dari sungai, stream flow, presipitasi yang dalam bentuk es. Nah, ada bentuk es, ada pencairan-pencairan es, baik itu sea ice atau iceberg, yaitu mencair yang menyebabkan salinitasnya itu cenderung lebih rendah daripada yang di kutub selatan. Nah, ditambah kutub selatan itu ada namanya ini karena terpengaruh landlock ya. Nah, sedangkan yang di kutub selatan kenapa nilainya itu sekitaran 34 gitu ya. Ini karena adanya arus sirkumpolar. Ada namanya itu arus sirkumpolar. Bahkan nanti teman-teman bakal aku singgung juga sih materi tentang arus global di lautan. Itu nanti ada namanya tuh arus sirkumpolar. Jadi arus sirkumpolar itu adalah satu-satunya arus yang menghubungkan ke semua samudra, baik itu Samudra Selatan, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, ya semua perairan-perairan itu akan tercampur dengan baik yang diakibatkan karena arus sirkumpolar. Jadi arus sirkumpolar itu arus yang mengelilingi benua Antartika gitu dengan kecepatan yang cukup tinggi, menyebabkan adanya pencampuran
semua jenis massa air laut dari ke semua samudra tuh tercampur dengan baik, sehingga menyebabkan ada massa airnya sendiri nanti kayak misalnya Antarctica water ya, kalau aku kurang lebih kayak gitu, aku lupa juga sih ya. Pokoknya ada massa air tersendiri yang menyebabkan salinitasnya itu cenderung konstan di sekitar angka 34 gitu, baik dari permukaan sampai ke distribusi vertikalnya gitu. Ditambah kan memang suhunya dingin ya, jadi komposisi vertikalnya itu akan cenderung relatif datar gitu. Nanti akan kita singgung juga di bagian akhir di video ini gitu. Oke, ini yang menarik. Jadi ada namanya itu prinsip yang disebut sebagai prinsip Four-Krammer, atau dia tuh prinsip Four-Krammer itu dia mengeluarkan hukum ya, namanya itu Constancy Law of Composition. Constancy Law of Composition. Dia kayak gini ya. Atau hukum kekonstanan komposisi. Jadi dia menjelaskan ya, nilai salinitas yang tadi aku jelasin di sebelumnya itu kan beda-beda ya. Kayak di gambar ini juga menjelaskan wilayah lintang kuda di sini itu tinggi gitu ya kan. Nah, nilai salinitasnya itu mungkin berbeda, tapi perbandingan ion-ion dalam air laut itu tetap konstan. Nah, jadi konsentrasi ion terlarut itu mungkin ya bervariasi lah ya menurut tempatnya juga. Kayak yang di kutub utara itu rendah nih angkanya, warnanya biru 30 sampai 31. Di laut-laut yang lain tuh warnanya hijau normal dari 33 sampai 37 normalnya ya. Air laut tuh 3 sampai 37 dengan rata-rata tuh 34 sampai 35-an lah ya gitu. Nah, tapi proporsi ion-ionnya tuh relatif konstan gitu. Dengan kata lain, salinitas total itu dapat berubah lah ya, tapi rasio konsentrasi ion utama yang tadi itu, konsentrasi ion-ion yang persentase tadi itu mungkin dia akan konstan secara rata-rata global kayak gitu. Faktor-faktornya itu ada banyak ya, perubahan-perubahan akibat kondisi lokal. Di sini ada perubahan kondisi lokal. Kenapa ada bisa perubahan salinitas itu berbeda ya? Yang pertama contoh, adanya laut tertutup atau cloud sea or cloud ocean, laut tertutup, dan mungkin ada pengaruh dari estuari ya kan, pengaruh estuari, kemudian juga adanya fjord ya, lingkungan atau wilayah perairan yang ada banyak fjordnya, itu perubahan kondisi salinitasnya itu cenderung pasti berbeda dari kondisi laut lainnya, karena dia dipengaruhi sama iceberg melting. Estuari dipengaruhi sama stream flow atau runoff gitu. Laut tertutup itu dipengaruhi sama, tergantung lokasinya gitu. Kayak misalnya di kutub, laut tertutup itu akan menyebabkan salinitas rendah. Kalau di laut Mediterania, ini contoh di laut Mediterania warnanya merah banget guys, itu tergolong sebagai brine water atau hypersaline water. Itu sekitar 38 lebih lah ya. Tapi dia belum tergolong sih hypersaline, dia batasnya kan 40 ya. Nah itu juga kalau tertutup tapi di lintang kuda, jadi evaporasi lebih masif di sana, menyebabkan salinitasnya tinggi gitu. Kemudian ada daerah yang sangat luas gitu, daerah luas ya, misalnya kayak samudra nih, warnanya cenderung konstan ya karena saking luasnya. Kayak samudra Pasifik itu di angka 33 sampai 34 ini salinitasnya kayak gitu. Contoh kayak samudra Atlantik yang mungkin cenderung lebih kecil, nanti ada pengaruh, nanti ada aku jelasin sedikit pengaruh kenapa samudra Atlantik itu lebih asin daripada samudra-samudra yang lain. Contoh kayak samudra selatan, nah ini ada arus sirkumpolar gitu ya kan, nah itu ada arus global juga mempengaruhi. Daerah luas, ya ini tadi ada daerah luas, arus global, daerah MOR. Oh, kok bisa daerah MOR itu mempengaruhi? Oh ya jelas, jadi daerah MOR itu kan dia nanti ada pengaruh namanya efek hidrotermal. Jadi efek hidrotermal tadi akan mempengaruhi salinitas juga gitu. Sama ada proses litifikasi sedimen.
Ini di mana kok bisa ya litifikasi sedimen itu menghasilkan garam gitu. Nanti akan jelasin juga pengaruh litifikasi, aku jelasin di slide selanjutnya. Itu umumnya terbentuk di laut dalam. Ini yang akan menghasilkan kekonstanan komposisi gitu. Karena di laut dalam itu salinitas itu akan cenderung konstan di angka 34 PSU per mil atau 34 gram per kilogram di laut dalam. Itu karena pengaruh dari litifikasi sedimen bawah laut. Nah, materi sedimen yang aku jelasin sebelumnya itu sedimentary gen itu akan menghasilkan litifikasi yang lebih masif di laut dalam karena faktor tekanan. Tekanan air laut yang lebih tinggi daripada tekanan di permukaan ya, itu menyebabkan endapan teregen tadi itu akan mengalami litifikasi, pemadatan lapisan sedimen, tidak terdesikasi, ion inorganiknya akan keluar gitu. Sekaligus juga ada faktor pengaruh pelapukan ya. Jadi ion-ion garam kayak kalsium, kalium itu akan keluar di air laut. Jadi ya yang kemarin aku jelasin tentang mineral leaching itu nah itu juga dipengaruhi sama pelapukan air laut. Mineral-mineral garam kayak kalium, kalsium, magnesium itu keluar, menyisakan yang kemarin aku jelasin di videonya. Mungkin teman-teman perlu lagi melihat video yang tentang endapan sedimen itu ya, nanti akan ada jelasinnya gitu. Nah, ada faktor mineral leaching, litifikasi, pengaruh pelapukan. Susah banget bilangnya, pelapukan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, contohnya ini bulan Januari, ini bulan Juli ya, perubahannya tuh nggak terlalu banyak banget lah ya kan, rata-ratanya kayak gini-gini doang gitu, komposisinya tetap konstan. Nah, itu perubahan itu sedikit, tapi tetap perbandingan ionnya itu akan sama gitu. Nah, ini akan aku jelasin beberapa analisis spasial atau analisis pewilayahan terkait perubahan salinitas secara distribusi horizontal, baik itu zonal atau meridional ya. Kita mulai dari yang salinitas rendah dulu ya. Contoh Laut Baltik. Ini Laut Baltik. Laut Baltik itu punya salinitas rendah ya, sekitar 12 PSU. Itu disebabkan karena banyaknya aliran sungai yang masuk ke danau ini gitu. Kemudian kayak di Teluk Hudson. Ini Teluk Hudson yang teluk yang terbesar di dunia, setahuku ya. Sama Teluk Benggala, nanti ada pengaruh. Teluk yang terbesar juga, Teluk Benggala. Ini salinitasnya juga rendah. Itu disebabkan karena banyaknya aliran sedimen, juga karena adanya ice melting sama banyak penjor di sini, atau faktor dari iceberg melting juga. Nah, kayak di sini juga rendah. Kutub utara rendah ya kan, ini warnanya biru. Warna biru itu menjelaskan salinitas yang rendah, warna merah menjelaskan salinitas yang tinggi. Nah, ini di Teluk Benggala karena ada faktor pencairnya es di Gunung Himalaya, jadi pencairannya itu masuk ke Sungai Benggala kalau nggak salah ya. Nanti tolong koreksi tempat sungainya apa, aku lupa. Dia mengarahnya itu ke Teluk Benggala ini. Jadi salinitasnya itu akan cenderung rendah karena banyak outflow atau inflow air ke sungai gitu. Kemudian di perairan Indonesia ini rendah ya kan, disebabkan karena wilayah konvergensi kayak gitu. Yang ini di sini rendah, dan rendah di sini juga. Yang di sini rendah karena ada gear, ada arus permukaan yang arahnya tuh ke sana. Jadi arus laut juga mempengaruhi persebaran salinitas. Contoh yang menarik di sini dibahas yaitu pertama ada Laut Mediterania sama di perubahan salinitas yang cukup tinggi di Samudra Atlantik kayak gitu. Di sini kan tergolong, ini aku bilang tadi landlocked itu tadi, sama yang di Laut Merah juga itu landlocked. Sebenarnya ini nggak landlocked sih, cuman dia perairan itu sempit gitu. Perairan sempit kayak di Selat Gibraltar juga, jadi menyebabkan Laut Merah juga mempunyai komposisi salinitas yang tinggi kayak gitu. Sama kayak di wilayah teluk, negara-negara teluk itu aku lupa teluknya apa, ini teluk Uni Emirat Arab ya pokoknya. Di sini ini juga asin kayak gitu. Nah, ini wilayah Lintang Kuda. Yang menarik itu di sini guys. Jadi di Samudra Atlantik
itu punya salinitas yang lebih tinggi daripada samudra-samudra yang lain. Ini karena faktor adanya pengaruh sirkulasi global. Nah, pengaruh yang pertama itu karena adanya angin timur laut ke sana. Jadi penguapan yang terbentuk di wilayah ini, di wilayah Lintang Kuda, kan dia penguapan terjadi subsidensi kan. Subsidensi tadi itu bersifat kering dan mengakibatkan evaporasi yang masif di wilayah ini. Dan uap airnya itu terbawa gitu. Uap airnya terbawa seiring dengan pergerakan massa udara yang dari timur laut kalau misalnya di utara, atau dari tenggara jika dia di selatan, ngarahnya itu keluarnya tuh dari Amerika Tengah dan terbentuk hujannya tuh di daerah sini gitu. Sehingga menyebabkan ini juga menjadi alasan kenapa di Samudra Pasifik bagian timur salinitasnya itu rendah. Dari sini kan rendah nih kan. Ini salinitas rendah. Gitu. Ya juga di samping di sini juga salinitasnya rendah gitu. Nah, itu juga salah satu faktor. Faktor yang kedua itu ada namanya itu Agulhas leakage atau kebocoran Agulhas. Jadi di situ ada namanya, di sini ada arus Agulhas. Jadi dan di sini ada arus sirkumpolar yang arahnya itu ke sana. Nah, ini arus sirkumpolar yang ke sananya itu ke sana ya. Ini arus sirkumpolar. Dan di sini ada arus Agulhas. Nah, arus Agulhas yang ke sana sifatnya atau arah gerakannya itu tertahan sama arus sirkumpolar kan. Nah, ke sana. Tapi selama dia itu ada tertahan tadi, terbentuk eddy atau retroflexion. Retroflexion itu efek di perairan dimana arusnya itu balik lagi ke arah tadi, arah dia datang. Ada peristiwa retroflexion of current retrofleksi ini, sehingga arus tadi itu balik lagi ke arahnya tadi datang. Nah, selama proses retrofleksi itu ada bocor, Agulhas leakage namanya, atau kebocoran Agulhas. Jadi salinitas yang berasal dari Samudra Hindia bocor ke sana dan terbawa oleh faktor gear. Gearnya itu kan ke sana. Nah, ini mutar-mutar di sini. Nah, karena dia mutar-mutar di sini, ada tuh juga kebawa ke sana arus tadi kan. Terus dia terpengaruh sama gear yang di sini lagi. Udah mutar-mutar di situ, salinitasnya jadi makin banyak gitu. Ini juga yang menyebabkan salinitas itu cenderung tinggi di Samudra Atlantik. Oh ya, gear tadi juga mempengaruhi ya. Gear yang di Samudra Pasifik juga membentuk salinitas yang lebih tinggi gitu. Kenapa gear itu ngebentuk salinitas tinggi? Jadi umumnya salinitas tinggi itu ada di wilayah permukaan dan gear terbentuk di wilayah permukaan. Nanti gear nanti akan aku jelasin di bagian sirkulasi global ya, gear. Jadi gear tadi itu akan memusatkan massa air laut gitu ke wilayah pemusatan massa dia berputar di wilayah tengah-tengah ini, menyebabkan salinitas itu terkonsentrasi, kurang lebih kayak gitu. Salinitas itu terkonsentrasi, menyebabkan salinitas yang terkonsentrasi itu lebih tinggi di wilayah itu, ditambah juga terbentuk di wilayah Lintang Kuda, menyebabkan ya salinitas akan cenderung menjadi lebih besar kayak gitu. Itu ya. Nah, ini yang faktor ini. Mulai kita akan menyinggung distribusi dari distribusi salinitas secara vertikal. Nah, tadi aku juga udah sebutin kenapa di wilayah laut dalam itu konstan sekitar 34 PSU, karena ini garam itu udah tercampur dengan baik di lautan. Karena ada faktor-faktor perubahan mineral, ya perubahan mineral garam yang terjadi selama jutaan tahun, ya kan. Dari air laut itu mulai terbentuk dari dulu kala sampai sekarang, itu pertukaran mineral itu tetap ada akibat proses tadi yang disebut liquidifikasi atau diagenesis sedimen. Diagenesis sedimen ya pertukaran laut dalam dengan sisi sampingnya continental slope dengan abyssal plain gitu ya kan. Nah, pertukaran tadi itu yang menyebabkan laut dalam itu pencampurannya itu lebih baik gitu ketimbang yang di permukaan. Mix yang terbentuk di permukaan itu tidak tercampur dengan baik karena faktor-faktor yang masuk keluar kayak gitu. Jadi kayak ada evaporasi, nguap, ya higher salinity, terus nanti ada hujan lagi, lower salinity gitu. Jadi
salinitas di permukaan itu cenderung tidak stabil dibandingkan laut dalam. Belum lagi faktor-faktor yang lain kayak faktor musim gitu, nanti ada faktor musiman, nanti ada seasonal, nanti ada aku singgung tentang seasonal halocline untuk garam ya itu. Jadi ada perubahan-perubahan yang karena musiman sifatnya kayak gitu. Oke, ini pengantar untuk distribusi vertikal. Nah, ini dia distribusi vertikal dari si salinitas. Secara umum jenisnya itu nanti ada dua, ada jenis yang dari wilayah ekuator sama yang jenis dari wilayah lintang tinggi gitu. Ekuator, tiga, lintang tinggi, ekuator sama kutub ya. Profil vertikalnya itu. Nanti yang tiga tadi itu aku jelasin di selanjutnya setelah ini. Ini aku jelasin dari karakter terhadap si apanya aja dulu, dari si samudranya. Beda-beda ya, ini kayak ada dari Samudra Atlantik, Pasifik, tropis gitu. Yang dicatat ini pengukurannya itu di wilayah tropis ya, sampelnya itu diambil di wilayah tropis. Nah, kita bisa tahu kalau misalnya di lintang Atlantik misalnya, untuk yang di lintang rendah, low and mid latitude misalnya kayak yang ya lintang rendah gitu, sama lintang pertengahan, salinitasnya itu akan cenderung lebih tinggi gitu. Itu sampai 36,4an gitu, 36,4 PSU ini. 364 PSU ya kan, terus turun. Nah, penurunan tiba-tiba kita bisa kasih garis lah ya. Kasar tuh kayak gini lah. Nah, kasar tuh kayak gini. Ini ada namanya tuh mixed layer. Ini ada namanya halocline. Ini ada namanya deep zone. Nah, profil vertikalnya aku jelasin singkatnya kayak gini. Kayak mixed layer itu ketebalannya itu dari sekitar 50 sampai 100 meter gitu lah ya. Nah, ketebalan lapisan campuran itu sekitar sampai 100 meteran gitu ya. Pokoknya dia masih di wilayah-wilayah neritik lah ya, masih wilayah continental shelf lah gitu. Nah, umumnya salinitas itu dia seragam, dia tergolong sebagai isohalin. Nah, gitu. Dia karena isohalin tadi, misalnya kayak di ekuator dia cenderung rendah, di pertengahan dia cenderung tinggi kayak gitu. Nah, dia isohalin, kemudian itu mengalami perubahan. Nah, perubahan ketika seiring turun kedalamannya, besar kedalaman makin ke dalam gitu ya, makin ke bawah, salinitasnya itu akan berubah gitu. Yang berubah itu namanya halocline. Jadi halocline itu zona di mana salinitas mengalami perubahan. Dalam hal ini di sini dia mengalami penurunan ya, mengalami penurunan secara tiba-tiba. Ada juga mengalami peningkatan, tapi tergantung kondisi lintangnya juga. Kayak misalnya di Atlantik, dia mengalami penurunan tiba-tiba kalau di wilayah lintang pertengahan. Tapi kalau di lintang tinggi, misalnya di Atlantik bagian arah-arah dekat-dekat kutub utara, dia akan mengalami penaikan signifikan. Nah, itu. Jadi intinya dia mengalami perubahan ya. Zona di mana salinitas mengalami perubahan secara tiba-tiba, suddenly, gitu, tiba-tiba. Kemudian mencapai angka konstannya di wilayah deep zone. Deep zone itu dia perubahan salinitasnya itu udah mulai lambat, udah mengarah ke konstan. Ada perubahan salinitas di sini, tapi itu nggak masif. Perubahan salinitasnya itu lambat. Ya, di sini perubahan salinitasnya itu cepat. Begitu. Ya, hampir cenderung konstan ya kalau yang di deep zone gitu. Oke, kembali ke gambar ini. Di Pasifik juga sama. Di tropis itu nggak ada kutub nggak ada di wilayah tropis itu ya cenderung tinggi, terus makin rendah ke bawah kayak gitu. Di Samudra Pasifik juga sama, agak-agak ke kutub gitu ya kan. Wilayah kutub itu high latitude, itu dia cenderung rendah, terus mengalami peningkatan tiba-tiba sampai ke angka 34 gitu. Ini 34, ini berapa ya? 34,5an gitu ini sini. Ini 34,5an juga di sini. 34,5.
ya di sini gitu. Jadi dia di atas di permukaan itu bisa aja tinggi, bisa aja rendah, tergantung yang tadi persebaran yang secara spasial aku tunjukin di peta sebelumnya. Tapi ketika mulai ke bawah mencapai lapisan halocline, dia mengalami perubahan secara signifikan, secara cepat sampai ke lapisan deep zone. Di sini dia akan mengalami pelambatan perubahan ya gitu. Nah, ini dia materi terakhirnya yang aku bilang tadi. Di wilayah polar, ini wilayah polar, tandai ya ini wilayah polar. Kemudian yang di yang di bawah ini wilayah subtropis. Bisa kelihatan dengan jelas ya, baik itu di bagian barat ataupun timur dari polar maupun subtropis, itu menunjukkan gambar yang cukup bisa menjelaskan di penjelasanku yang sebelumnya. Kalau misalnya di subtropis itu salinitas itu cenderung tinggi. Ini berapa ya? 3536. Katakanlah ini sekitar 35,3an gitu ya. Terus dia turun mengalami cepat. Dia berarti salinitas halocline ada di sini. Ini halocline-nya. Nah, ini halocline juga ada di sini. Halocline-nya yang ini ya. Nah, ini halocline-nya. Nah, ini. Jadi halocline-nya berubah dengan cepat, tapi dia mulai seimbang konstan di angka 34,5 lebih gitu. Ini juga sama yang di polar di bagian Pasifik Timur ya. Di wilayah lintang tinggi kayak di samudra bagian arah utara atau di kutub utara ke kutub selatannya itu salinitasnya tuh cenderung rendah ya, hampir nol bahkan. Terus ketika udah mulai sampai ke bawah, makin ke bawah ya, itu mengalami halocline tapi dia mengalami peningkatan salinitas gini. Kasih warna ini aja. Nah, ini dia turun kan, terus mengalami peningkatan salinitas dengan cepat sampai di angka konstan, hampir pelambatannya itu nggak terlalu banyak di angka 34,7 atau 8 lah ini. 34,7 atau 8 lah ya PSU. Sama kayak di bagian barat juga. Ini sekitar berapa ya? Kalau ini 33, 34, ini 32,7 lah taruh ya, 32,7 PSU. Kemudian turun mengalami peningkatan salinitas, kemudian berada di angka 34,7 juga gitu. Nah, ini juga berlaku di wilayah subtropis juga. Di lintang subtropis atau lintang kuda, salinitas itu tinggi di permukaan. Nah, terus turun salinitasnya. Turun sampai di angka yang sama juga, 34,7. Juga sama di wilayah barat, di wilayah timur. Ini wilayah barat, wilayah timur gitu. Jadi perubahannya itu tergantung pola spasial yang tidak aku jelasin gitu ya, sama beberapa faktor-faktor lain kayak gitu. Nah, ini tinggi, turun, ya naik lagi dikit lah ya, terus dia sampai konstan. Nah, inilah ya perubahan-perubahan yang ada di di samudra kita, tergantung posisi polar sama lintang tinggi atau lintang-lintangnya juga lah gitu pokoknya. Oke, materi kita sudah selesai di sini tentang salinitas. Terima kasih jika sudah menonton videonya sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada salah, tolong dikritisi teman-teman. Jadi bisa sampaikan ke emailku. Ada di kolom deskripsi. Mungkin bisa aku perbaiki lagi ke depannya. Dan terima kasih telah menonton. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.